Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini mampu hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji syariat Islam, mengkaji perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikerjakan dan menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dihindarkan daripada diri kita. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu duduknya kita di majelis ilmu sebagai bentuk pengamalan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki kebaikan ke atas dirinya, niscaya Allah akan memahamkan dia mengenai perkara agama kita. Dan termasuk diantaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki maupun wanita. Dan termasuk diantaranya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jalan menuntut ilmu ini adalah jalan yang menjadikan seseorang mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya untuk memasuki surganya Allah Jalla wa ala. Maka kita bersyukur atas limpahan nikmat dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita berharap agar kiranya Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan di dalam diri kita rasa khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita gunakan sebagai bekal untuk bertemu Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu
semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijelaskan kepada umatnya. Sebagaimana ucapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah sesuatu yang menjadikan diri kalian dekat kepada surga jauh daripada neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali perkara itu telah dijelaskan kepada kalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang amin, yaitu yang amanah, mengemban risalah yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah-risalah tersebut kepada umatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara yang terkadang masih tersamar. Ini bukan dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan perkara tersebut atau belum menyampaikan mengenai penjelasan hal tersebut, akan tetapi dikarenakan keterbatasan ilmu yang kita miliki sehingga kita menjadi samar akan perkara tersebut, sehingga perkara tersebut menjadi samar atas kita. Yang perkara ini disebut dengan syubhah, yaitu sesuatu yang hukumnya masih belum jelas. Sesuatu yang hukumnya masih belum jelas atau masih meragukan antara halal atau haram. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang halalnya itu jelas. Demikian juga ada perkara-perkara yang haramnya itu jelas. Namun di antara kedua perkara ini ada yang disebut dengan syubhat atau umurun mustabihat, perkara-perkara yang masih tersamarkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui kecuali sedikit daripada manusia. Bukan berarti semua orang tidak mengetahui perkara ini, tidak. Tapi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara tersebut. Berarti apa? Masih ada sedikit orang yang mengetahui perkara-perkara tersebut. Dan tentunya orang yang mengetahui perkara-perkara ini adalah ar-rasikhuna fil ilm, yaitu orang yang memiliki ilmu yang dalam pada perkara-perkara agama. Makanya seseorang tidak boleh kemudian ketika dihadapkan dengan perkara yang syubhat, lantas kemudian dia langsung menerjang perkara-perkara tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ahlul ilm. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jikalau kalian tidak mengetahui. Ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mewanti-wanti kita agar tidak bermudah-mudahan terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang belum jelas, perkara-perkara yang masih samar. Diperintahkan kita untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Beliau mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Apa itu yang halal jelas? Contohnya Allah menghalalkan perkara-perkara yang halal dari kalangan makanan. Contohnya apa? Allah menghalalkan tempe, gampang gitu ya. Allah menghalalkan nasi, jagung. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa lagi? Kambing, daging kambing misalnya, daging sapi. Kemudian Allah menghalalkan daging ayam dan seterusnya. Kemudian perkara-perkara yang halal daripada hukum-hukum, contohnya Allah menghalalkan jual beli. Kemudian Allah menghalalkan nikah. Bahkan syariat memerintahkan seseorang untuk melakukan pernikahan.
Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang sendiri dari kalangan budak-budak kalian dan juga budak-budak wanita kalian. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jikalau ya kalian fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada kalian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah ini sesuatu yang halal. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Contoh, perkara-perkara yang haram dari segi makanan, contohnya apa? Atau minuman, khamar. Kemudian diharamkan untuk memakan daging babi, ya. Kemudian diharamkan untuk memakan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu panjang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ perkara-perkara yang diharamkan untuk kita daripada makanan. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan ke atas kalian untuk memakan bangkai. Waddamu, kemudian diharamkan untuk memakan darah, ya. Atau yang sekarang ini banyak diistilahkan sate. Sate apa? Yang darah beku. Ya, di masing-masing tempat itu memiliki namanya masing-masing, ya. Dede, ya. Dede, ya, betul ya. Dibekukan kemudian seperti dijadikan seperti ati kemudian dibakar. Alhamdulillah, itu haram. Walahmul khinzir, diharamkan untuk memakan daging khinzir, babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan diharamkan untuk memakan sesuatu yang disembelih untuk selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Ya, banyak diharamkan untuk memakan sesuatu yang tercekik, yang terjepit, yang terlindas, ya. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sebelum dia meninggal kemudian kalian apa? Sembelih. Atau yang disembelih untuk nusuk, untuk apa? Untuk ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis makanan maupun minuman. Khamar juga seperti itu. Ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi khamar itu diharamkan ya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dan di ayat-ayat yang lainnya. Itu di dunia, adapun di surga khamar itu dihalalkan. Buktinya apa? Ada sungai yang ya dari khamar, ya, fiha anharum mimma in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, ya, dan sungai daripada khamar yang lezat untuk diminum. Ini bukan di dunia, melainkan di mana? Di surga. Makanya kalau seseorang itu ya mendahulukan sesuatu yang Allah itu haramkan, Allah larang kok dia terjang, maka akan diharamkan juga menikmatinya ketika di akhirat. Ya, man ista'jala syai'an 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang ya tergesa-gesa mendapatkan sesuatu yang tidak boleh dia dapatkan ketika di dunia, maka dia akan dihukum dengan apa? Dilarang untuk menikmatinya ketika di akhirat. Ya, banyak juga di antara ya ungkapan-ungkapan yang senada dengan ungkapan tersebut. Contohnya lagi ya sesuatu yang diharamkan yang jelas keharamannya terkait dengan perkara muamalah, misalnya Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan apa? Riba. Ya, makanya di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua Allah sebutkan mana yang halal dan Allah sebutkan juga mana yang haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Di dalam surah Al-Baqarah itu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa?
Bentar. Di dalam surah Al-Baqarah 275, iya. Ayat 275. Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Ya, ketika Allah mengharamkan riba, bagaimana Allah menceritakan kepada kita kengerian orang yang memakan riba. Yaitu alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba, ya. Jadi riba itu tidak mesti dimakan, bisa juga diambil. Ya, karena seseorang bisa kemudian riba kemudian menjadikan hasil daripada sesuatu yang dia kembangkan itu untuk beli pakaian misalnya, untuk beli kendaraan. Dia tidak memakan pakaian tersebut, tapi dia memanfaatkan, ya, pakaian tersebut atau memanfaatkan kendaraan yang dia dapatkan dari hasil riba. Ini adalah perkara yang dilarang. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yang mana orang tersebut, ya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurukan, ya, kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Ya, jadi Allah haramkan riba sehingga Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Jalla wa Ala menghalalkan jual beli serta mengharamkan apa? Riba. Padahal manusia ketika itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Ya, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, tapi Allah perjelas di sini. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana tadi Allah menghalalkan pernikahan, berarti Allah mengharamkan apa? Perzinahan. Ya, jelas. Ya, Allah mengharamkan perzinahan. Ini perkara-perkara yang halal sudah jelas, sebagaimana perkara-perkara yang haram sudah dijelaskan. Tapi di antara kedua perkara ini ada perkara yang disebut dengan umurum mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang tidak diketahui, ya, kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti perkara agama. Ya. Terlebih lagi di zaman rusaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendekati hari kiamat, ya, ilmu itu mulai ditinggalkan, wa yadhharu al-jahl. Kemudian kejahilan itu akan semakin merebak, ya. Kemudian, ya, kemaksiatan akan semakin menjadi-jadi. Ya, terlebih lagi di zaman itu, maka sangat sedikit orang yang mengetahui perkara-perkara yang syubhat. Faman ittaqas syubhat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, ya, ketika dia mengetahui ini perkara belum jelas, ya, dia juga belum mengetahui hukumnya, mau bertanya juga mungkin ada kendala, maka dia menjauhi perkara syubhat tersebut, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi. Dan barang siapa yang terjerumus atau menjadikan dirinya terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat, nanti akan disebutkan beberapa faktor yang menjadikan manusia itu terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fil haram, orang itu
akan terjerumus dan terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Ya. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya itu di sekitar tanah larangan yang hampir ya menjerumuskannya, karena yang namanya gembalaan itu ya tidak bisa dipastikan akan makan di sebelah sini saja. Adapun orang yang membawa gembalaannya itu mendekati tanah larangan, maka itu gembalanya bisa saja akan memakan rumput daripada tanah yang dilarang tersebut. Maka pasti orang yang bermain di sekitar perkara-perkara yang syubhat itu sebentar lagi dia akan terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki tanah larangan, ya, tanah larangan yang tidak boleh seseorang masuk di tanah tersebut. Atau bisa jadi tidak boleh seseorang mengambil rumput daripada tanah tersebut, karena ini tanah dikhususkan untuk raja. Rumputnya juga dikhususkan untuk ya hewan peliharaannya raja. Sebagaimana setiap raja memiliki tanah larangan, ala wa inna himallahi maharimuh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki perkara-perkara yang Allah Jalla wa ala haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya pada jasad itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jikalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jikalau sekerat daging ini, mudghah itu adalah sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam mulut. Ya, satu kali, apa kalau bahasa kita? Satu suapan itu yang disebut dengan mudghah. Ya. Adapun jikalau sekerat daging ini buruk, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging tersebut adalah hati atau jantung, ya, yang lebih tepat diterjemahkan dengan istilah jantung, bukan hati, ya. Karena jantung ini yang menjadi pemimpin seluruh anggota tubuh kita. Seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya al-qalb, jantung itu adalah malik, dia adalah raja. Wal a'dha junuduh, dan seluruh anggota tubuh ini ibaratnya adalah prajurit atau tentara daripada raja tersebut. Kalau rajanya baik, maka anggota ya kerajaannya, yaitu termasuk di antara prajuritnya akan baik juga. Namun jikalau rajanya buruk, maka rusaklah juga prajurit dan tentaranya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita memiliki beberapa faedah yang harus kita ya pelajari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya di dalam hadis ini, yang pertama ya, di dalam hadis ini disebutkan ada 3 hukum. Ya, ada 3 hukum yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan siapa? Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu halal, yang kedua apa berarti haram, dan yang ketiga adalah syubhat, ya. Apa yang disebut dengan yang halal? Yaitu segala sesuatu yang memiliki dalil bolehnya. Ya, segala sesuatu yang memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan ya perkara tersebut. Ya, segala sesuatu yang memiliki dalil bolehnya. Adapun yang memiliki dalil pengharaman, maka hendaknya dijauhi, harus ya dijauhi untuk mengamalkan dalil larangan tersebut. Maka kita dapat ambil pelajaran pada hadis yang mulia ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini hadis nomor urut yang ke-6. Nomor berapa? Nomor urut yang ke-6. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada juga perkara-perkara yang apa? Syubhat, ya.
Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini, kebanyakan orang tidak mengetahui perkara yang syubhat, ya, sebagaimana yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Perkara ini tidak diketahui kebanyakan daripada manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara tersebut, ya, untuk mewanti-wanti kita. Kalau kita tidak mengetahui, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. Kalau perkara tersebut masih tersamarkan atas kita, maka berhenti dulu. Kalau bisa kita tinggalkan perkara itu untuk apa? Menjaga agama kita. Sehingga kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak diketahui, ya, perkara tersebut kebanyakan daripada manusia. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya ada dua manfaat ketika seseorang meninggalkan perkara syubhat. Ada dua manfaat ketika seseorang meninggalkan perkara syubhat. Yang seperti disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubhat faqad istabara'a li dinihi wa irdhihi." Kalau orang menjauhkan diri daripada perkara syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Ya. Jadi agamanya akan terselamatkan karena dia akan jauh daripada perkara-perkara yang haram. Kalau terkait dengan perkara kehormatannya, maka dia akan, ya, jauh daripada perkara-perkara yang kebanyakan manusia itu mengingkari perkara tersebut. Ya, misalnya kalau ada perkara yang, ya, makanan yang halal, dia makan yang halal, yang haram dia tinggalkan, yang syubhat dia tidak mau. Karena banyak orang yang juga, ya, mengingkari orang yang makan makanan tersebut. Nah, dia berarti menyelamatkan apa? Kehormatan dirinya. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan dari sini, ya, menunjukkan bahwasannya janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas akan suatu perkara. Ya, pentingnya kita untuk menghindari ketergesa-gesaan. Kalau nggak tahu, berhenti dulu, tanya. Misalnya ada satu muamalah, ada suatu jual beli misalnya yang kita nggak tahu hukumnya apa. Ya, banyak orang yang mengamalkannya, tapi kita nggak tahu, ini nggak jelas, ini ada efek horornya atau seperti apa. Maka kita berhenti dulu, tawakuf, untuk kemudian bertanya kepada ahlul ilm. Tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Karena ketergesa-gesaan ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Ya, tergesa-gesa ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sifat tergesa-gesa ini ada pada diri kita semua. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia itu diciptakan memang memiliki tabiat buruk, apa? Tergesa-gesa. Ketika dihadapkan dengan perkara yang syubhat yang dia nggak tahu, maka dia akan, ya, segera untuk mengambil perkara tersebut. Karena apa? Sifat tergesa-gesa yang ada di dalam dirinya, dan ini diperparah dengan godaan syaitan. Ya, syaitan itu ingin agar seseorang itu panen dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ada yang syubhat, maka syaitan akan membisikkan untuk mengambil perkara tersebut. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengatakan al-ajalatu minasyaitan, ya. Ketergesa-gesaan ini adalah merupakan godaan daripada syaitan. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu merupakan sifat yang buruk. Ya. Jangankan untuk perkara yang syubhat, tergesa-gesa untuk melaksanakan perkara yang, ketika melaksanakan perkara yang baik saja dilarang kok. Contohnya apa? Tergesa-gesa ketika melaksanakan sholat itu dilarang. Tergesa-gesa ketika apa lagi? Yang dilarang juga di dalam syariat. Tergesa-gesa ketika mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat. Dia tergesa-gesa buru-buru lari. Ini nggak boleh. Ya, kata Rasulullah, kalau datang ya dengan as-sakinah, dengan ketenangan. Yang kamu dapatkan ya kamu laksanakan, yang tertinggal maka kamu ganti, kan gitu ya. Jadi tergesa-gesa ini merupakan perkara yang sangat buruk. Ya, termasuk diantaranya yaitu tergesa-gesa ketika berdoa. Ya, ketika seseorang berdoa ingin segera dikabulkan, ini adalah bentuk tergesa-gesa seseorang ketika berdoa. Ya, itu
nanti akan kita sebutkan beberapa ketergesa-gesaan yang dianjurkan. Ya, harus segera, buru-buru. Ya, tapi secara umum tergesa-gesa ini adalah perkara yang dilarang. Ya, tergesa-gesa ketika menghafal Al-Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan Rasulullah dilarang ketika ya tergesa-gesa untuk mengulangi ya Al-Quran yang dibacakan Jibril kepada beliau. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisan wahai Muhammad dengan cepat. Ya, tergesa-gesa untuk menguasai Al-Quran, tidak boleh. Ini kan baik menghafal Al-Quran, tapi tergesa-gesa di dalam menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang dilarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tergesa-gesa di dalam menghafal Al-Quran. Maka kalau ditanyakan tadi, tergesa-gesa kalau kawin gimana? Maka ini kita kecualikan gitu ya. Karena orang yang nikah itu ada hukumnya itu yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, ada yang hukumnya makruh. Ya. Orang yang nikah wajib itu siapa yang nikah dikatakan wajib hukumnya? Yang harus disegerakan tergesa-gesa yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, dan kalau dia tidak menikah dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Misalnya kalau pagi ini nggak nikah, malam dia zina. Ada yang seperti itu, ada, karena memiliki kemampuan finansial ada. Kemudian dorongan syahwat besar. Ya. Maka orang yang seperti ini wajib segera untuk menikah. Yang sunnah bagaimana? Orang yang memiliki kemampuan secara finansial dan secara kekuatan, tapi ya dia masih bisa menahan syahwatnya, memalingkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat sehingga terhindarkan daripada zina. Maka ini orang yang sunnah untuk menyegerakan menikah. Yang haram siapa? Yang nggak boleh nikah atau yang makruh, bahkan makruh atau haram, yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan ya secara finansial misalnya, dan tidak memiliki kemampuan secara fisik. Kalau dia menikah malah dia justru menzalimi pasangannya. Ini haram dia untuk makruh, yang paling ringan itu makruh dia untuk menikah. Yaitu orang yang memiliki aib-aib, misalnya ya tidak bisa aib itu macam-macam, ada di laki-laki, ada di kalangan perempuan. Ya. Contohnya aib yang laki-laki dan perempuan itu sama mengalaminya ada, yaitu al-junun, orang yang gila, ya nggak boleh, makruh dia untuk dinikahkan, ya. Misalnya kalau dia gila atau gilanya itu yang permanen, juga ada orang gilanya yang putus-putus kan gitu ya. Yang permanen itu yang gila 24 jam, yang putus-putus kalau dia nggak minum obat dia apa? Dia ngamuk-ngamuk. Nah, ini juga harus berobat dulu. Kemudian orang yang memiliki penyakit baros, penyakit kulit, kemudian orang yang memiliki penyakit kusta, ini juga harus berobat dulu. Aib ini aib yang bisa menjadikan seseorang itu difasakh, diputuskan ya hubungan pernikahannya. Adapun aib pada perempuan mungkin terhalangnya farj dengan daging atau dengan tulang. Kalau untuk para pria ya mungkin karena terpotong ya alat kelaminnya, atau karena tidak bisa ereksi dan seterusnya. Ini yang menjadikan seseorang makruh untuk berobat dulu, harus berobat dulu kalau yang yang sakit seperti itu. Ala kulli hal, menikah itu ya dilihat ada hukumnya. Maka tergesa-gesa ini semua adalah perkara yang dilarang kecuali pada 5. Kecuali pada apa? 5 perkara. Harus segera seseorang untuk tergesa-gesa melaksanakannya. Contohnya yang pertama, it'amu ta'am liman hadhara dhaif. Kasih makan orang ketika ya telah datang tamu, segera berikan hidangan. Ini harus tergesa-gesa, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai tamunya nanti malah ngasih sindiran gitu ya. Oh, di sini airnya mati ya, bagaimana gitu. Ya, jangan gitu. Kemudian segera ya. Kemudian yang kedua, tajhizul mayyit. Mempersiapkan mayit, mengurusi mayit ketika meninggal dunia, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Kemudian yang ketiga yang disebutkan ibu tadi, yaitu watazwijul bikr idza adrakat, menikahkan anak perawan kalau sudah datang jodohnya, ya segera untuk dinikahkan, jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau yang datang ini seseorang yang kalian ridhoi terkait dengan perkara agama dan akhlaknya, ya maka langsung diterima. Kalau tidak khawatir akan timbul dan muncul fitnah setelahnya. Kemudian yang keempat, wa qada'ud dain,
Nah, ini juga harus buru-buru segera bayar utang. Idza wajaba, kalau sudah jatuh tempo. Ya. Ketika jatuh tempo jangan ditunda-tunda lagi, apalagi kita ya ada keinginan untuk tidak membayar. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian yang kelima adalah wattaubatu minadz-dzambi idza aznaba, bertaubat ya, bertaubat daripada dosa ketika melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Ya. Jadi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang ini bisa terjatuh ke dalam perkara yang syubhat dikarenakan yang pertama, tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Belum bertanya sudah ambil dulu. Ada orang datang nawarin cicilan misalnya. Wah, ini haram atau halal nih? Boleh atau nggak boleh seperti ini? Ambil dulu. Oh, kalau nggak ambil sekarang nanti akan kehilangan apa? Biasanya kan gitu ya. Ditakut-takutin ya. Nggak ada rewardnya lah. Kalau setelah malam ini nggak akan dapat bonus inilah. Kita ambil dulu. Banyak orang yang kemudian menyesal ketika dikatakan, oh ini jual beli yang haram. Oh ini jual beli yang terlarang. Oh ini muamalah yang dilarang dan seterusnya. Karena dia sudah beli banyak, akhirnya dia apa? Lanjut saja. Ini nggak boleh seperti itu. Kemudian perkara yang menjadikan manusia itu terjatuh ke dalam perkara yang syubhat itu karena kejahilan, ya, karena kebodohan, ya, karena kebodohan. Jadi dua perkara ini yang menjadikan manusia terjatuh ke dalam perkara syubhat, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya yang dapat kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW ini, yaitu jika perkara yang samar, ya, ada perkara yang syubhat, maka sepatutnya ditinggalkan. Kenapa kok seperti itu? Disebutkan di sini alasannya, karena jika seandainya kenyataan bahwasanya perkara yang tadinya syubhat itu haram, gitu ya, maka ia berarti telah berlepas diri daripada perkara yang haram, gitu loh. Karena kita ada rasa takut di dalam diri kita, oh jangan-jangan ini perkara haram, tapi yang sekarang ini masih syubhat, boleh atau tidak boleh, banyak yang mengamalkan juga, banyak yang mengambil juga misalnya. Ketika kita meninggalkan, ya, padahal perkara itu masih sesuatu yang samar, jikalau perkara itu adalah perkara yang haram ternyata, maka kita berarti telah menyelamatkan diri kita, telah berlepas diri daripada perkara yang haram tersebut. Namun jikalau ternyata perkara itu halal, gitu ya, maka ia telah diberi ganjaran atau pahala karena meninggalkan untuk, ya, maksud semacam itu, karena meninggalkan perkara yang syubhat untuk menjaga agamanya. Berarti dia akan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faedah yang berikutnya yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini, para ulama mengungkapkan bahwasannya baiknya hati, ya, dengan istilah yang berbeda sebagai berikut. Ya, baiknya hati ini memiliki istilah. Baiknya hati kata Rasulullah SAW, ya, idza saluhat, ya, jikalau hati tersebut baik. Apa yang dimaksud dengan baiknya hati yang dimaksud Rasulullah SAW? Yang pertama, ya, baiknya hati yang dimaksud Rasulullah SAW adalah khasyatullah, yaitu takut kepada Allah. Jadi kalau hatinya itu dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka dia akan mudah meninggalkan perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Jadi baiknya hati di sini yang dimaksud Rasulullah adalah hati yang dipenuhi dengan khasyatullah, hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan kita untuk datang duduk di majelis ilmu, untuk menumbuhkan khasyatullah, untuk menumbuhkan di dalam diri kita rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang menuntut ilmu itu akan mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dikerjakan, dan biasanya orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang yang berilmu. Jadi semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menunjukkan bahwasanya ia mendapatkan keberkahan daripada ilmunya. Ilmu menghantarkan dia kepada khasyatullah. Meskipun banyak juga orang yang semakin menuntut ilmu semakin berani dia kepada Allah. Berarti ini ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menjerumuskan ya pemiliknya ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang dimaksud Rasulullah saluhat ya, baiknya hati di sini adalah niat yang ikhlas karena Allah. Ya, kalau tadi rasa takut. Kemudian baiknya hati yang kedua adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak melangkahkan dirinya, anggota tubuhnya tidak akan bergerak melainkan dengan niat taqarrub kepada Allah. Dengan niat apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah anggota tubuhnya ini berhenti meninggalkan kemaksiatan kecuali untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Jadi niat, ya kalau hatinya baik, maksudnya niat yang baik yang ada di dalam hatinya. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Melaksanakan ibadah tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian meninggalkan kemaksiatan tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua daripada idza saluhat, ya, jikalau hatinya itu baik. Adapun maksud yang ketiga daripada ucapan Rasulullah idza saluhat, ya, jikalau hatinya itu baik, yaitu mahabbatullah, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hatinya cinta kepada Allah, maka dia akan lebih mendahulukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Kalau hatinya ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mengedepankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Jadi anggota tubuhnya ini kenapa dikatakan baik ketika hatinya baik? Kalau hatinya diisi dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah mengarahkan anggota tubuhnya untuk melaksanakan ketaatan, menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Taib, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati ini memegang peranan penting ya di dalam kehidupan manusia. Atau yang diistilahkan syariat itu al-qalb, itu yang lebih tepatnya itu jantung. Ya. Kalau itu al-qalb, ya, al-qalb itu jantung, bukan hati. Jadi jantung ini memiliki peranan penting di dalam ya keseharian kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak ya, setiap hari doa yang paling sering beliau ucapkan adalah untuk kemaslahatan hati. Ya, beliau itu senantiasa mengucapkan doa, Allahumma ya muqalliba al-qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta langsung dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hatinya di atas agama Allah. Sehingga jikalau datang perkara-perkara yang syubhat, mudah baginya untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Maka amalkan ini doa yang sangat mulia yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa minta untuk diberikan kemantapan hati. Dan kita harus yakin bahwasanya hati itu berbolak-balik, ya. Hati itu berbolak-balik. Bisa jadi sekarang kita meningkat keimanannya, ketaatannya, atau bisa jadi nanti juga akan merosot, ya. Jadi hati itu berbolak-balik, maka minta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita ya untuk menetapkan hati tersebut di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang bagus juga untuk dibaca untuk mempertahankan keistiqomahan hati yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi minta agar Allah Subhanahu wa taala jaga hati ini agar tidak dipalingkan oleh Allah. Makanya Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok sering sekali membaca doa ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja berikan keistiqomahan, dan kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa palingkan hati tersebut daripada ketaatan. Jadi minta ya penjagaan hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya yaitu dengan melaksanakan ketaatan, ya. Karena kalau kita sudah berusaha untuk melaksanakan ketaatan dengan maksimal, maka Allah yang akan menjaga diri kita. Iya, seperti itu. Baik, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, beberapa faedah ini semoga memberikan pelajaran agar kita senantiasa mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang apa? Halal, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram, dan juga menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat. Baik, ya, mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sesuai dengan apa yang disampaikan firman Allah Al-Maidah ayat 3, bahwa telah kusempurnakan agamamu, nikmatmu pada Rasulullah pada saat itu. Yang jadi pertanyaan Pak Ustadz pertama adalah, apakah masih ada keraguan kita di dalam, katakanlah pertama, dengan Al-Quran, masih ada beberapa firman yang dikatakan dengan syubhat dan lain-lain. Kemudian untuk hadis Pak Ustadz izin bahwa masalah subsat ini apakah memang sejarahnya dipelintir oleh kalangan Khawarij atau memang pada akhir-akhir ini? Karena banyak juga hadis-hadis katakanlah yang lemah nanti dibilang ini sangat kuat gitu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya, dan aku telah tetapkan sempurnakan ke atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, maka ini ayat menunjukkan bahwasanya syariat, ya, ini telah sempurna diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada syariat, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muncul. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, ya, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau orang Yahudi mengatakan, kami, ya, mendapati di dalam kitab kalian satu ayat yang kalau ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, maka lattakhadna dzalikal yauma ida, kami akan mengambil atau menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Ayat apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi ini ayat yang sangat sempurna dan luar biasa, ya, menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna, tidak membutuhkan tambahan, ya, daripada agama-agama yang lainnya. Tidak perlu kemudian kita mengambil ungkapan-ungkapan hikmah daripada, ya, agama-agama atau kitab-kitab lainnya. Semua telah dijelaskan di dalam syariat Islam. Bahkan Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ada beberapa ucapan yang menjadikan aku takjub, ya, daripada ucapan-ucapan yang ada di Taurat dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk mencukupkan dengan Al-Quran saja, karena kesempurnaan yang Allah berikan kepada Al-Quran, kepada syariat agama Islam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih perkara-perkara yang menjadikan, ya, perkara ini kok seakan-akan syubhat atau tersamar dan seterusnya? Ya, salah satu diantaranya adalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ini hadis dhaif, misalnya. Ini ada yang mengatakan ini hadis tidak dhaif tapi hasan dan seterusnya. Maka yang menjadikan hadis ini dhaif, ya, mereka bisa jadi menyimpulkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang haram dan seterusnya. Ya, jadi melalui perbedaan pandangan dari kalangan para ulama, dan juga yang seperti antum sebutkan tadi, orang-orang yang memang ingin berusaha untuk mengotak-ngatik perkara agama ini. Sebenarnya perkara ini sudah jelas, tapi karena hawa nafsu, syahwat yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka, ya, menjadikan perkara ini perkara yang membingungkan, menyebarkan syubhat, ya. Sehingga kemudian banyak orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat tersebut, ya. Maka kita berharap, ya, dengan kita duduk di majelis ilmu, maka akan semakin jelas mana yang halal, mana yang haram, dan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat, ya. Baik, ada lagi? Ya, betul. Bagaimana cara membersihkan harta yang bercampur dengan membersihkan harta yang bercampur dengan syubhat, ya. Kalau
ada sebagian yang mengatakan, satu golongan yang mengatakan bahwasanya ya kita tidak boleh memanfaatkan perkara yang harta yang haram, ya. Misalnya kita lihat ya pendapatan kita daripada perkara yang haram sekian. Kalau kita bisa kalkulasi bagus, kita gunakan sesuatu yang halal saja, yang halal saja. Setelah kita kalkulasi, oh ini yang pendapatan saya dari yang halal ini, yang haram kemudian tidak digunakan sama sekali, gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya yang haram ini masih bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Ya, contohnya untuk diserahkan kepada pembangunan ya fasilitas umum, ya, fasilitas umum yang kalau kita tidak ambil juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Maka dimanfaatkan untuk membangun fasilitas, untuk membangun WC umum, untuk bangun apa? Sumur, ya, dan seterusnya. Maka ini yang lebih tepatnya wallahu alam dipisahkan, ya, dikalkulasi dengan sedetail-detailnya, ya, dengan semaksimal mungkin. Kalaupun ada yang nanti masih, ya, karena kita memang karena keterbatasan ilmu kita, ya, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan memilah harta kita, ya, yang halal mana, yang haram mana, kita mencukupkan dengan yang halal saja. Tapi kalau ada yang ya masuk sedikit-sedikit dengan tanpa sepengetahuan kita, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni perkara tersebut, ya. Ada lagi? Ya. Jadi ada seseorang Ustaz, ya, dia itu anti sekali makan kalau tidak ada tulisan halal. Jadi kalau dia makan hanya ada tulisan nopok nolat, itu dia tidak mau makan, Ustaz. Ya. Nah itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita boleh makan walaupun tidak ada sertifikat halal, tapi di situ ada tulisannya nopok nolat? Nopok nolat, maksudnya tidak ada babi, kayak gitu lah, seperti itu loh, Ustaz. Apakah kita masih boleh makan tempat itu? Karena ada orang yang tidak mau kecuali ada sertifikat halal, gitu, Ustaz. Ya, untuk orang seperti itu, ya semoga ini adalah merupakan bentuk pengamalan daripada sabda Rasulullah SAW, "Faman ittaqas syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdih." Dia berusaha menjauhi perkara yang syubhat lebih daripada yang bisa dilakukan orang. Kalau orang pokoknya ada tulisan apa tadi itu, ya, ya itu maka dia nikmatin saja. Karena pada asalnya adalah perkara itu adalah perkara yang apa? Yang halal dan seterusnya, yang mubah dan seterusnya. Tapi orang ini ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk dirinya. Ya, saya nggak mau kalau tidak ada sertifikasi halal dan seterusnya, maka ini boleh-boleh saja. Ya, bagus sekali kalau bisa kita katakan, karena ini merupakan apa? Bentuk kehati-hatian dia lebih. Ya, padahal ini makanan dia inginkan, misalnya, masya Allah dia ini lagi makan lagi viral, dia pengen ngerasain, tapi karena tidak ada itu dia tinggalkan. Karena siapa? Allah. Karena hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah tadi, hati yang dipenuhi rasa cinta kepada Allah, maka dia tinggalkan perkara tersebut. Insya Allah dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tinggalkan tidak berarti kemudian dia melarang, ya, orang untuk memakan, ya, sesuatu yang belum, ya, belum pasti itu perkara yang sudah terkena perkara yang haram, ya, nggak boleh kemudian dilarang temannya. Padahal ini ya masih diperbolehkan. Mungkin dia nggak tahu bagaimana di luar negeri atau gimana, sedangkan orang Islam atau Muslim di luar negeri tersebut juga apa? Mengkonsumsi perkara makanan itu, ya. Maka boleh dia sebagai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempraktekkan sesuatu yang luar biasa, wara', ya dia. Tapi nggak perlu dia kemudian menghalangi seorang untuk makan makanan tersebut. Ya, boleh untuk dirinya sendiri, nggak perlu dia untuk mendebat, ya, orang yang masih makan makanan tersebut. Padahal makanan ini belum diketahui, belum tentu apa? Jelas halalnya, bahan-bahannya halal, tidak terindikasi dengan perkara-perkara yang haram, seperti itu. Ya. Sama apa, Ustaz? Kalau ada beberapa kafe di mall gitu, ya, Ustaz, ya, apalagi kita seputar Kelapa Gading, sebenarnya kita cuma pengen ngopi gitu, Ustaz, tapi ternyata di tempat kopi itu dia jual bir seperti itu, Ustaz. Nah itu bagaimana, Ustaz? Tentu ini ada larangannya, ya, seseorang untuk makan di meja yang di situ dihidangkan apa? Dihidangkan minuman keras, perkara
Iya, tapi di tempat itu berarti secara apa? Secara umum di tempat itu dihidangkan apa? Perkara yang haram, ya. Dan jelas-jelas lagi. Maka kita nggak boleh untuk duduk, untuk makan, masuk di tempat tersebut. Lebih baik apa? Menghindarkan diri, ya. Nggak perlu makan makanan yang itu. Gitu. Ya. Mau Ustaz. Jadi kalau di hotel-hotel bintang 5 Ustaz, di situ mereka makanannya kan internasional Ustaz ya. Jadi apalagi kalau misalnya kayak di Singapura gitu Ustaz ya. Nah, dia di situ kan ada tuh sebenarnya yang bagian babi gitu Ustaz ya. Nah, apakah kita boleh tetap sarapan di situ walaupun dia bilang mungkin cuci piringnya terpisah gitu loh Ustaz. Bagiannya terpisah gitu. Tapi di situ ada babi juga karena hotelnya kan hotel internasional gitu loh Ustaz. Taib. Oh, jadi iya. Jadi apa? Menunya ya di dapurnya itu mereka juga menyediakan itu, ya. Dia bisa memberikan pelayanan bagi orang yang menginginkan perkara-perkara tersebut gitu ya, yang haram, babi dan seterusnya. Wallahu alam ya. Kalau kita lihat keumuman hadisnya ya, maka lebih baik ya, wallahu alam kalau menurut saya kita tinggalkan, saya nggak perlu makan di tempat-tempat yang seperti itu. Dan mungkin nanti kita bisa lebih perdalam lagi atau ditanyakan kepada para asatidz yang lebih berkompeten di bidang ini gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah subhat itu sama dengan makruh atau ada perbedaan mendasar? Baik. Ya. Jadi syubhat seperti yang kita sebutkan di definisi awal adalah sesuatu yang hukumnya masih belum jelas antara halal dan haram. Kalau makruh udah jelas. Ya, makruh udah jelas ya, sesuatu yang memang kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan kita tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau syubhat ini bisa jadi kalau memang ya ada sisi haramnya ya kan kita mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Jadi syubhat apakah makruh? Jawabannya bukan. Syubhat adalah syubhat, makruh adalah makruh seperti itu, ya. Baik. Matanya. Pelaksanaan layanan konsumsi di Mekah sekalipun Pak Ustadz, izin Pak. Saya pernah menanyakan pada saat itu di salah satu hotel itu memberikan fasilitas minuman itu berbasis anggur Pak. Ini memang hotel internasional. Saya sempat tanya, apakah ini anggur yang diperam begitu sehingga bisa menimbulkan katakanlah fermentasi yang pada akhirnya alkohol atau tidak? Nah, kami tanyakan langsung ke manajernya, nggak ada yang jawab. Kalau begitu saya mohon maaf, mungkin diberikan satu menu lagi minum gitu, selain anggur apa gitu. Artinya alhamdulillah dikasihkan wafa ya, minum jambu biji Pak Ustadz. Tapi yang anggur itu tetap aja ada. Nah, ini saya mengingatkan pada kita sekalian, mungkin kepada travel bureau gitu ya, di salah satu hotel saya sampaikan saja nih, memang bintang 5 ya. Itu Hotel Le Méridien Pak. Tapi kira-kira berapa ratus meter gitu dari Masjidil Haram di WC3 ya, ke arah timur. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa ternyata itu masih tetap disuguhkan. Nah, dia juga menyampaikan ke kami, ini orang-orang Indonesia, ini bukan seorang Indonesia, tidak. Ini Anda di tanah suci loh. Ini harus diberikan hal yang pasti. Jadi kalau anggur kan sudah jelas ya Pak Ustadz, kalau diperam itu berarti ada alkoholnya. Tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak yang menambahkan. Ini semakin harus menimbulkan kehati-hatian kepada diri kita. Ya, bahwasanya bahkan di tempat yang Masya Allah yang tanah suci, yang dekat dengan Ka'bah, Masjidil Haram juga ada sesuatu yang masih diragukan ya. Harusnya ini lebih memberikan perhatian kepada para penyedia travel atau perjalanan biro jasa untuk lebih berhati-hati dan ya kalau bisa meskipun tidak harus bintang 5 tapi ini adalah sesuatu yang tidak ada perkara yang tersamar, itu yang lebih baik diberikan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik. Ada lagi? Silakan.
Ustaz, jadi ada yang pernah ke Jepang itu Ustaz ya, lalu dia bilang katanya dia tidak mau makan daging yang ada di Jepang karena negaranya itu bukan negara tauhid. Beda kalau kita ke Amerika, agamanya masih Kristen gitu ya, kita masih bisa makan dagingnya gitu, daging sapinya gitu Ustaz. Nah dia pas ke Jepang karena Jepang negaranya negara yang syirik gitu Ustaz ya, penyembah apa sih gitu ya. Jadi dia tidak mau makan daging Ustaz. Jadi dia hanya makan ikan-ikan aja. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Ini berkaitan dengan sembelihan ya, selain ahlul kitab atau orang yang ya memiliki agama samawi. Agama samawi yaitu agama Yahudi, agama Nasrani dan juga agama Islam yang pertama ya. Maka tentu dilarang seseorang untuk memakan sembelihan ya daripada selain ahlul kitab. Kalau ada sembelihan ahlul kitab masih diperbolehkan ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Ini makanan ahlu kitab ya. Adapun di Jepang ya, agamanya apa? Shinto. Nah, dan masih agama-agama yang bukan agama samawi, maka memang dilarang untuk memakan kecuali kita jelas ya. Misalnya yang menyembelih ini juga muslim, memang nggak ada orang muslim di sana, kan ada apa? Orang muslim di sana. Jadi kalau kita bisa lebih ya memantapkan nih ya untuk melihat bahwasanya menyembelih ada orang muslim, maka tidak ada keraguan untuk diperbolehkan menikmati hasil daging sembelihan tersebut. Diperbolehkan saja. Adapun kalau kita tidak bisa memastikan, maka lebih baik ya memang kita tinggalkan, karena sembelihan selain ahlu kitab, non muslim ya, selain ahlu kitab itu diharamkan, tidak boleh untuk dimakan, dikonsumsi seperti itu ya. Tinggalkan saja. Baik. Cukup? Ibu, silakan. Cukup ya? Baik, kita cukup, kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.